ketemu lagi sama gua Rizal Urgensi di program SPP atau Si Paling Pandit. Dan di episode SPP kali ini gua akan membahas spesial soal liga-liga top Eropa yang beberapa udah kelihatan udah menentukan siapa juaranya, tapi beberapa juga belum, tapi kayaknya arahnya udah jelas lah juaranya siapa. Jadi kita akan bahas itu semua, ya antaranya ada bahasan soal Liga Serie A, selanjutnya ada Bundesliga, lalu ada si La Liga dan juga Premier League di terakhir nanti. So, nggak perlu berlama-lama, gue akan mulai pembahasan yang pertama dari Serie A. Ini udah ada gambarnya dari soal Napoli yang udah mensegel gelar Serie A dengan periode waktu yang cepat banget. Bisa gue bilang ini cepat banget. Juaranya masih menyisakan lebih dari 4 game dan mereka udah bisa mengunci gelar. Dan juga juaranya gue bilang sangat meyakinkan. Tapi kalau dari soal cara mereka meraih gelarnya, sebenarnya meyakinkannya itu lebih ke arah periode 6 bulan pertama klub ini ada di Serie A musim ini. Di mana itu menangnya benar-benar win streak, menangnya kebobolannya juga kebobolan terdikit mereka selama periode tersebut. Dan juga pemain-pemain yang sebelumnya namanya nggak terdengar siapa pemain ini, ibaratnya si Kvaratskhelia, abis itu si Kim Min-jae, selanjutnya ada juga seperti Zambo Anguissa kan kita ragukan gitu. Bahkan Napoli bisa finish di 4 besar aja gue meragukan di awalnya. Tapi mereka bisa melampaui ekspektasi banyak orang. Mereka juga bisa membuat regenerasi klub yang sangat bagus. Mereka menyingkirkan pemain-pemain senior mereka loh. Di antaranya Insigne, habis itu Dries Mertens, di lini tengah Fabian Ruiz, dan di lini belakang ada Koulibaly. Nggak gampang bagi lu untuk bisa menyingkirkan kapten dan vice kapten lu dalam satu transfer window yang sama. Dan lu melakukan regenerasi dan hasilnya bisa kayak gini. Jadi ini nggak lepas juga dari soal pemain, dari soal board director yang juga pendekatan pemainnya bagus-bagus banget, dan juga dari soal faktor pelatih. Yang gue bilang ini faktor pelatihnya sangat-sangat bagus ya. Gue selalu nge-rate tinggi seorang Spalletti ini, walaupun bisa dibilang juaranya agak telat sih. Dia di umur segini baru bisa ngerasain juara seperti ini. Tapi gue salut banget sama dia. Dia tetap megang teguh sama idealisme permainan dia dan dia bisa menghasilkan gelar Serie A yang menurut gue sangat-sangat layak untuk diraih Napoli musim ini. Dan gapnya juga 14 poin dan dia sekarang walaupun tadi malam kalah tapi gue bilang dia udah nggak terlalu fokus lagi di Liga karena Liga udah bisa mereka selesaikan dari beberapa bulan lalu, udah garansi juara. Jadi itu buat Serie A-nya Napoli bisa dengan nyaman juara di Serie A. So, dari Serie A cukup begitu aja. Nyaris gak ada perlawanan. Dari pekan 1 sampai pekan sekarang, Napoli gak ada perlawanan buat jadi juara. Yang masih seru ini, yaitu dari Bundesliga. Karena sampai sekarang gapnya masih 1 poin. Dan juga di antara Munchen maupun Dortmund, keduanya punya kesempatan yang sama. Tapi arahnya lebih berat ke Munchen untuk bisa menjadi juara. Karena udah sisa 2 game, gue hanya nggak bisa ngeliat gimana caranya Munchen bisa kepleset di sisa 2 game tersebut. Walaupun di periode Ramadan lalu ya, gue ingetnya di periode Ramadan itu ada pergejolakan di skuad Bayern Munchen di mana hasil tim ini berkali-kali meraih hasil yang bisa dikatakan buruk, yaitu hilang poin, yaitu seri, abis itu terus juga ada pergantian pelatih yang secara tiba-tiba itu sempat kesalip ya sama Dortmund dan kelihatannya ini bisa jadi momentum di mana Dortmund akhirnya bisa juara lagi, yaitu bisa menggagalkan dominasi Bayern Munchen di Liga. Tapi nyatanya abis itu Dortmundnya juga malah ikutan kepleset dan Munchen bisa kembali merasakan puncak klasemen lagi dan kelihatannya yang seperti gue bilang barusan, gue hanya nggak bisa ngeliat Munchen gimana caranya dia bisa kepleset di sisa 2 match ini. Jadi besar kemungkinan gue yakin dia akan meraih gelar juara walaupun harus menunggu sampai akhir pekan di pekan ke-34 ya kalau Bundesliga itu. Jadi untuk Munchen gimana pun caranya ya kalau untuk Bundesliga pada akhirnya ya semua akan Munchen pada waktunya. Pada akhirnya juga Munchen bakal jadi juara. Jadi untuk Bundesliga gue rasa udah game over walaupun gapnya 1 poin. Tapi untuk Munchen sendiri sekarang juga beberapa pemain yang awalnya cedera udah pada balik ya. Contohnya Mazraoui kelihatannya mainnya udah langsung nyetel lagi. Habis itu juga beberapa pemain yang sebenarnya sebelumnya nggak menemukan permainan terbaiknya tapi bisa dimainkan dan juga bisa delivered gitu, permainannya bagus. Contohnya seperti Thomas Muller kemarin udah bisa kembali ke papan skor lagi. Jadi so far so good buat Munchen, ya tinggal nunggu waktu aja, tinggal nunggu aja kapan selebrasi soal ngangkat gelar Bundesliga ini akan dirayakan dari skuad Bayern Munchen ini. Yang nggak kalah menariknya, gue udah selesai bahas Bundesliga-nya, yaitu soal tim yang baru banget nih meraih gelar juara ke-27-nya, yaitu Barcelona yang sukses menyegel gelar di kandang Espanyol, sang rival sekota yang menurut gue sangat-sangat menarik ya. Mereka juara dengan cara yang cukup meyakinkan, sangat meyakinkan sepanjang musim ini, di mana total mereka hanya kebobolan 13 gol dan juga kalahnya hanya total 3 kali. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa banget. Tapi kalau soal Barcelonanya, dia bisa mencetak gol, bahkan nggak ada gol penalti Barcelona di musim ini. Jadi itu sebuah pencapaian dong. Kita ngomongkan belakangan
ini Barcelonanya Xavi nggak kelihatan Barcelona banget lah. Walaupun menurut gue pribadi, gue juga ngelihat Barcelona main nggak seatraktif dulu ya, kita bisa katakan seperti itu. Karena kalau kita ngarepin permainan yang atraktif, belum tentu bisa menghasilkan gelar kok. Jadi gue salut, gue angkat topi banget buat Xavi yang bisa mentransformasi skuad Barcelona ini, yang bisa dia main nggak perlu main cantik, tapi at least lihat deh berapa kali mereka musim ini menang dengan skor 1-0 atau 2-0 begitu terus. Tapi itu cukup buat mengantarkan mereka menjadi juara di La Liga musim ini. Kenapa gue bilang begitu? Ya seperti yang udah kita tahu ya, pertahanan terbaik adalah tidak kebobolan. Bukan cuma pertahanan terbaik itu adalah menyerang, tapi ketika lu bisa nggak kebobolan, itu justru pertahanan terbaik menurut gue. Dimana total clean sheet yang diraih sama Ter Stegen musim ini bener-bener luar biasa banget. Mungkin belum pernah dilihat lah sepanjang sejarah La Liga, ada tim yang bisa tampil sekompak ini, sesolid ini di lini belakang, baru Barcelonanya Xavi sekarang. Jadi gue angkat topi untuk itu, dari rekor pertahanan dan dari lini depan. Walaupun Lewandowski sempat seperti kehilangan ini ya, seperti kehilangan tajinya untuk bisa mencetak gol di depan gawang, tapi belakangan dia udah menemukan lagi dan perannya sangat krusial. Walaupun dia sempat turun, tapi ya balik lagi performanya seperti sedia kala. Tapi untuk Barcelona, yang menarik adalah tim ini banyak banget diisi sama pemain-pemain muda. Contohnya Balde, Gavi, abis itu si Pedri, yang mungkin baru pertama kali ngerasain gelar La Liga. Dan gue bilang, ini sebuah awal yang sangat luar biasa bagi mereka. The first of many. Gue yakin masih banyak trofi yang akan didapatkan oleh Barcelona di kedepannya dengan materi pemain seperti ini. Seperti ada Pedri, Gavi, dan Balde tadi yang seperti gue sebut. Dan pemain ini gue yakin masih bisa tampil di level seperti ini 5 tahun, 10 tahun mendatang. Dan gue yakin pasti akan meningkat juga permainan mereka karena potensi mereka masih besar banget, umur mereka masih muda, masih banyak pelajaran-pelajaran yang akan mereka dapatkan. Tapi yang jelas mereka udah jadi juara musim ini dan jadi pertanyaan yang menariknya adalah gimana Barcelona bisa membangun momentum di musim depan dari hasil seperti ini. Karena kita tahu mereka akan ditinggal sang legend ya, yaitu Sergio Busquets. Apakah penggantinya udah pada siap di skuad muda Barcelona ini? Ya itu yang jadi pertanyaan. Tapi apabila Barcelona ingin tetap tampil seperti ini untuk bisa terus bersaing di papan atas La Liga, karena ini kan udah cukup lama ya. Total Barcelona terakhir merasakan juara La Liga itu di tahun 2019, yaitu pas masih ada Messi bahkan. Dan sekarang bisa juara lagi di 2023, Jujur gue nggak expect Barcelona harus nunggu sekitar 3 tahun sampai 4 tahun untuk bisa kembali merasakan juara La Liga. Dan sekarang tahunnya mereka bisa juara La Liga lagi, gue rasa harus dibangun momentum dari tim yang ada ini. Ya walaupun sekarang udah berdesas-desus kabar ingin mengembalikan Messi. Walaupun juara tahun ini tanpa kehadiran Messi dan untuk pertama kalinya juga juara setelah ditinggal Lionel Messi. Apakah kedatangan Messi lagi itu sebuah hal yang diurgensikan banget bagi Barcelona? Itu yang gue masih nggak ngerti sampai sekarang. Tapi berdasarkan apa yang gue baca, Barcelona punya waktu sampai 19 Mei untuk bisa minta laporan data keuangan dari La Liga. Dengan cara itu, mereka harap mereka bisa nemuin cara untuk bisa mendatangkan Lionel Messi. Yang Lionel Messi sendiri hampir sudah dapat dipastikan 100% nggak akan bertahan di PSG musim depan. Tapi untuk Barcelona, apabila mereka bisa ingin tampil di level seperti ini, dan nggak cuma di nggak cuma di La Liga doang, tapi bisa di Champions League, yaitu bisa at least tembus dari fase grup lah, karena 2 musim terakhir gue cukup miris ngeliat Barcelona selalu tersingkir di babak fase grup Liga Champions. Tapi at least apabila mereka bisa mendatangkan pemain-pemain yang kalibernya bisa menggantikan Busquets, walaupun udah ada Frenkie de Jong di sana ya, tapi gue harap mereka bisa mendatangkan 1 atau 2 pemain lagi yang bisa ngasih instant impact ke skuad Barcelona yang ada ini. Contohnya siapa ya, kalau bisa dibilang di pasaran cukup ada pemain-pemain yang sebenarnya bisa digoda lah untuk datang ke Barcelona. Seperti katakan Ilkay Gundogan, ini pemain gue suka banget dan seperti yang gue baca, dia juga kayaknya alot ya soal perpanjangan kontrak dia bersama City. Dan gue bilang apabila dia nggak ketemu kesepakatan antara Gundogan dengan City soal kontrak selama beberapa tahun mendatang, gue rasa Barcelona harus all out ngelakuin pendekatan kepada Gundogan. Karena gue yakin pemain ini bisa jadi instant impact buat Barcelona. Dan nggak cuma Messi dong berarti ya. Jadi gue katakan Messi dan juga Gundogan. Gue bilang ini akan jadi momentum bagi Barcelona untuk bisa membangun skuad yang bagus di bawah kepelatihan era Xavi Hernandez ini. Yang juga gue salut apresiasi juga untuk Xavi yang sekaligus menjadi pelatih yang bisa melanjutkan ini ya, histori Barcelona, yaitu sebagai pemain dan juga pelatih yang bisa meraih gelar La Liga bersama klub sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Jadi Barcelona, congrats setelah menunggu beberapa lama untuk bisa jadi juara. Gue harap
lu bisa ada di level ini terus dan juga bisa menyaingi Real Madrid maupun Atletico. Dan sangat layak Barcelona musim ini jadi juara, bukan karena Real Madridnya lagi bapuk, bukan karena Atletico-nya juga karena lagi bapuk, tapi murni karena Barcelona adalah tim terbaik di La Liga musim ini. Dan itu nggak cuma gue berdasarkan asumsi, tapi juga berdasarkan data dan statistik. Barcelona adalah tim terbaik di La Liga musim ini. So that's it dari Barcelona, dan ke pembahasan yang terakhir yaitu soal Premier League. Yang sebenarnya juaranya belum ditentukan siapa, antara City atau Arsenal. Tapi seperti yang gue bilang, sepertinya arahnya udah jelas bakal kemana. Karena City bisa menggaransi gelar Premier League ketiga secara beruntunnya di akhir pekan nanti, ketika mereka harus berhadapan dengan Chelsea. Chelsea yang timnya udah nggak ada target apa-apa musim ini, karena udah hampir dipastikan finishnya di luar 10 besar ya. Dan gue yakin mereka akan finish di segitu-segitu aja, antara 10 atau 11. Dan kelihatannya City bisa memastikan title Premier League di akhir pekan ini. Tapi kenapa Arsenal bisa sedrop ini? Apalagi di pertandingan tadi malam, gue ngeliat miris banget pertandingan Arsenal. Gue harap dia ngasih perlawanan sampai akhir. Tapi justru Arsenal ini tampil seperti nggak ada urgensi untuk menang. Gue harap mereka bisa menempel terus City at least sampai akhir pekan lah. Akhir pekan di Premier League gitu, maksudnya di akhir bulan nanti di Mei. Itu juaranya ditentukan di hari terakhir Premier League. Tapi nyatanya makin kesini Arsenal kelihatannya udah makin ngelepas aja. Dan juga di lawan Brighton kemarin bukan cuma kalah dari skor, tapi dari segi permainan, dari segi mentalitas, dari segi kepercayaan diri para pemain, ini semuanya total kalah dari Brighton gue bilang. Dan Brighton tampil begitu terengginas ya, mainnya bagus banget, begitu beringas Brighton, setiap ada serangan itu kelihatannya berbahaya bagi skuad Arsenal. Tapi kalau untuk Arsenal sendiri, apa hikmah yang bisa diambil dari musim ini? Ya hikmahnya jelas. Kalau tim yang ada sekarang sekiranya belum cukup lah untuk bisa bersaing dengan Manchester City untuk bisa meraih trofi Premier League di apabila lu tuh margin of error itu setipis ini gitu apabila menghadapi dengan City. Lu nggak boleh ada yang namanya calculated loss. Mau itu berapapun calculated loss ketika berhadapannya dengan City untuk meraih title juara. Dan kalau gue pikir di mana titik Arsenal akhirnya kalah musim ini ya selain hasil, gue bilang cedera sangat-sangat berpegang faktor penting di Premier League di musim ini. Karena Arsenal kalau kita tahu mereka gugur dari Carabao Cup, mereka habis itu gugur dari FA Cup, dan juga mereka habis itu gugur dari Europa League. Itu semuanya di momen-momen mereka gugur itu, mereka masih di puncak klasemen dengan gap kurang lebih 8 sampai 7 poin. Itu sebuah gap yang sangat-sangat besar, gap yang sangat-sangat seharusnya bisa dimanfaatkan lah. Karena City sendiri di musim-musim mereka menjadi juara ketika menghadapi Liverpool, City itu selalu di situasi di puncak, Liverpool yang ngejar buntutnya. Tapi kalau untuk musim ini justru situasinya berbalik. Arsenal yang ada di puncak dan lu memaksa City untuk ngejar buntut. Dan biasanya City sangat kesulitan apabila mereka harus berjuang untuk kondisi ngejar buntut. Seperti di musim 2019-2020 ketika Liverpool berhasil keluar menjadi juara. Tapi itu yang nggak bisa dimanfaatkan oleh Arsenal musim ini. Di mana mereka terlalu banyak hilang poin. Hilang poinnya juga bukan artian mereka kalah kelas ya, kalah dari lawan-lawan yang mereka bisa tahan imbang gitu. Tapi justru momen di mana mereka nggak bisa kill the game di pertandingan-pertandingan itu yang mana seharusnya mereka bisa menang dengan mudah. Di Anfield lawan Liverpool unggul 2-0 kekejar 2-2 dan juga 2-0 lawan West Ham kekejar jadi 2-2. Gue rasa itu sangat berdampak besar selain kekalahan dari Manchester City maupun di kandang maupun tandang. Jadi selain dari hasil itu yang sangat memberatkan bagi Arsenal musim ini, kekalahan dari City baik itu home maupun away itu sangat fatal akibatnya karena lu sama aja give away 6 poin ke City untuk bisa meraih title juara. Sedangkan margin of error ketika lu berhadapan dengan City itu bisa ditentukan 1 atau 2 poin doang untuk bisa menjadi juara. Jadi itu yang harus dipetik pelajarannya dari Arsenal, dan juga soal faktor cedera yang tadi udah sempat gue singgung. Kenapa itu sangat krusial bagi Arsenal untuk bisa lepas dari masalah momok menakutkan seperti badai cedera seperti ini. Arsenal salah satu tim yang cukup beruntung apabila dibandingkan tim-tim lainnya soal cedera. Walaupun beberapa pemainnya juga cedera seperti Jesus ya di periode Januari cedera, habis itu juga ada beberapa kali Partey cedera, tapi cederanya bukan major injury gitu, yang bukan absen selama berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan lebih, tapi cederanya bisa digantikan juga. Waktu itu Nketiah mainnya bagus, ketika si Jesus lagi cedera, Nketiah bisa step up. Ketika si Partey bisa cedera, Arsenal cukup cerdas untuk bisa membeli Jorginho, dan itu gue bilang pembelian yang cukup cerdik. Tapi yang cukup fatal adalah soal lini belakang, yang mana Arsenal walaupun udah bisa mendatangkan Kiwior, tapi untuk level ini gue bilang, walaupun Kiwior levelnya gue yakin akan bagus, ya ini jelas unexpected lah. Karena Saliba dan Gabriel, Arsenal tuh tim paling beruntung soal cedera. Karena partnership back di lini belakang yang baik itu Gabriel maupun Saliba, itu hampir sepanjang musim injury free. Atau dapat dikatakan hampir nggak pernah cedera. Tapi momen di bulan Maret,
atau April datanglah momen di mana Saliba harus cedera dan cederanya sampai akhir musim. Dan gue bilang di momen apa Arsenal kehilangan gelar Premier League musim ini, ya momen itu ketika Saliba cedera, karena momennya sangat fatal. Kita nggak expect lah dampaknya sefatal ini, tapi nyatanya ketika Saliba keluar, Arsenal tampil selayaknya Arsenal musim lalu. Jujur aja tanpa si Saliba, Arsenal mainnya kayak Arsenal musim lalu. Dimana mainnya cukup oke, mainnya bagus-bagus juga, tapi begitu rapuh di lini belakang gitu. Terbukti dari total sekitar 16 game terakhir, Arsenal hampir selalu dari 10 gamenya diantaranya itu kebobolan sekitar 2 gol atau lebih. Dan itu sebuah rapor merah lah bagi tim yang sedang berjuang di papan klasemen, terutama di papan atas ya, bukan di papan atas lagi, di puncak klasemen bahkan, ya karena di bulan Februari Maret gue bisa mengerti apa yang dirasakan fans Arsenal. Mereka kesepian di puncak, mereka hampir nggak ada pesaing di puncak, dan akhirnya momen cedera itu merubah segalanya. Jadi momen cedera itu gue rasa yang bisa membunuh musim Arsenal itu apabila kita flashback di mana Saliba cedera. Karena nggak cuma dari segi defense, Saliba juga berguna dari segi build up, dari segi membangun serangan, Saliba nggak tergantikan buat Arsenal. Jadi PR Arsenal bagi Arsenal untuk musim depan untuk bisa bersaing terus di papan atas seperti ini adalah mensortir pemain-pemain yang bisa berpotensi injury ya. Seperti contohnya injury, gue yakin nggak bisa dihindarin lah. Tapi at least yang bisa dilakukan Arsenal adalah cari pelapis yang sekiranya bisa selevel apabila pemain utamanya itu cedera. Contoh paling bagus siapa? Manchester City. City juga dilanda badai cedera kok. Bahkan tim yang paling minim menggunakan variasi pemain itu City musim ini. Total kurang lebih hanya 22-23 pemain yang digunakan City musim ini. Tapi sampai titik ini mereka bisa tampil begitu konsisten. Kenapa bisa tampil begitu? Karena ketika ada pemain back yang cedera, back-backnya ini versatile. Kalau back kirinya cedera, back tengahnya bisa main sebagai back kiri. Ketika back kanannya cedera, back kirinya bahkan bisa dipindahin jadi back kanan. Itu yang bisa mengakibatkan Arsenal City bisa tampil begitu mengerikan musim ini, dan juga cheat code bagi City adalah dari lini belakang mereka. Dan Arsenal gue harap bisa mensortir masalah lini belakang itu, dan besar harapan gue Arsenal bisa tampil begitu baik di musim-musim yang akan mendatang, karena skuad ini skuad yang muda, gue yakin mereka masih akan berkembang. Jadi good luck buat Arsenal di musim-musim yang akan datang. Terlebih akan ada Champions League yang sudah menunggu di musim depan, karena pencapaian seperti finish di peringkat 2 dan lolos ke Champions League ya bukan hasil yang buruk-buruk banget lah buat skuadnya Arsenal. Jadi demikian buat pembahasan SPP kali ini. Gue udah bahas tadi dari soal Serie A, Bundesliga, dan juga Barcelona dan Arsenal dan Manchester City. Jadi demikianlah pembahasan dari SPP di episode kali ini dari gue Rizal Urgensi. Gue izin pamit undur diri. Terima kasih buat perhatiannya. Bye-bye.